Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Agi, podcast dengan host yang terus berganti-ganti nih. Perkenalkan, saya Datu dari Yayasan Amalia Astra. Mungkin baru pertama kali nih dengan nama Datu di sini. Sedikit perkenalan, saya Datu. Aktivitas di Yayasan Amalia Astra ini saya memegang desain grafis, khususnya di bidang bahan-bahan fundraising di layanan amal Amalia Astra. Nah, jadi emang keseharian itu megang Photoshop, terus Illustrator, dan merancang segala bahan fundraising gitu, teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kali ya, podcast malam ini tuh kita akan bersama narasumber yang nggak jauh-jauh juga nih dari Yayasan Amalia Astra. Ada Mas Irul. Assalamualaikum, Mas Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh tuh. Iya, jauh banget ini. Ini Mas Irul mau diperkenalin atau kenalin sendiri nih? Oke, kenalin diri sendiri aja ya, kayaknya lebih enak gitu. Iya. Oke, silakan. Nama lengkap saya Hairul Anwar. Mungkin dari teman-teman Yayasan Amalia Astra itu biasa dipanggil Irul. Di divisi kemitraan. Sebenarnya ini divisi yang cukup baru ya, mungkin baru jalan 2 tahun saya di sini. Tugasnya biasa sehari-hari itu canvassing ke perusahaan, retail juga, mengenalkan binaan teknisi kita nih ke teman-teman di grup Astra atau karyawan-karyawan juga dan perusahaan grup Astra, biar mereka bisa pakai teknisi kita untuk cuci AC-nya atau servis AC-nya. Nah, biasa sehari-hari juga saya ngebantuin teman-teman tuh, kita marketingin ke teman-teman karyawan grup Astra. Ketika dapat order, saya oper ke teman-teman, ataupun ketika dapat job yang di perusahaan juga begitu. Bahkan kita bantu juga dari segi administrasinya seperti invoicing, bikin penawaran dan segalanya. Kita bantu sampai pembayaran sampai ke mereka. Aku dari tahun 2018 itu baru masuk, belum di divisi ini nih. Dulu sebelumnya itu di divisi fundraising juga nih sama kayak Datu. Nah, dulu tuh ada namanya Senior MA saya itu. berarti ya? Iya. Jadi sebelumnya itu saya juga di MA itu manajer area ya. Sebelum pandemi itu kita menempatkan duta zakat ke perusahaan-perusahaan Astra tuh. 2 tahun ini saya dioper ke divisi kemitraan ini. Teman-teman kita tuh satu kantor ya, satu kantor. Iya. Kantor beda meja doang. Iya, betul. Beda meja. Jadi di Yayasan Amalia Astra ini ada 3 divisi. Yang pertama divisi Masjid Astra, itu terkait sosial dan religi. Terus ada divisi layanan amal Amalia Astra terkait pengelolaan Zifwaf, dan terakhir itu yang tadi disebutkan Mas Irul tuh baru adalah divisi kemitraan. Jadi di dalamnya ada untuk umroh ya. Betul. Jadi ada akikah, umroh. Jadi kenalan lagi nih ya AA biar mengenal gitu. Ada 3 divisi yang masing-masing punya lininya masing-masing. Terima kasih Mas Irul perkenalannya. Nanti bisa jadi terkenal nih di teman-teman lagi. Untuk malam ini kita mau bicara apa sih? Sebenarnya tadi pagi kita menyelenggarakan acara yang mungkin juga baru nih. Karena divisinya baru juga gitu. Dari kemitraan yang menyelenggarakan acara di kalangan grup Astra ya. Jadi kita mengundang GA, benar nggak Mas Irul? Betul. Jadi sebenarnya kita tahun lalu sebenarnya udah ngadain untuk forum GA ini sih. Cuman formatnya itu masih online. Nah, ini baru pertama kalinya nih kita ngadain secara offline itu di Menara Astra. Tepatnya di ruang di ruang amphitheater tuh. Oke, boleh mungkin diceritain sedikit Mas Irul sekalian. Gimana sih tadi acaranya? Ini sebenarnya acara untuk divisi kemitraan ya, terutama servis AC ya. Sebenarnya tujuannya itu memfasilitasi grup Astra, terutama di divisi GA-nya, untuk lebih mengenal binaan kita gitu. Mengenal binaan kita juga mengkolaborasikan isu keberlanjutan ini atau sustainability ini. Oh, jadi bukan cuma AC doang ya, tapi ada hubungannya ke sustainability ya? Betul, tujuannya di situ sebenarnya. Ini sebenarnya sih acara eksklusif ya, karena memang kalau waktu offline kita undang sebanyak-banyaknya, waktu itu sampai 40 perusahaan. Nah, sekarang karena offline ini kita ngundang hanya 15 perusahaan tuh. Jadi hanya 15 perusahaan yang kita undang untuk datang ke sana. Nah, dari perusahaan ini sebenarnya udah ada yang sudah kerjasama nih, 6 perusahaan itu sudah kerjasama, yang lainnya itu yang
sekiranya masih bisa diprospek oleh kita seperti itu. Kalau boleh tahu siapa aja itu perusahaannya, Mas Rul? Mungkin nanti Iya, inget yang kita dong, ya undang kan? ya karena ini eksklusif ya. Jadi untuk offline ini kita hanya mengundang 15 perwakilan dari perusahaan. Itu ada Tech Eye, Hmm. terus ada Sugiti, PT GM Motor, terus Astra Komponen Indonesia atau ASKI, terus Yutaka, Astra Property juga ada, karena kita di ini ya, Menara Astra. Jadi kita undang juga, terus ada juga yang ketujuh itu SKF, ADM, terus Century Baterai, terus AOP divisi Audi Wira Plastik juga, terus Asa Joku, sama Pako dan Nusa Metal. Oh, terus ke-14-nya itu Dik Asa dan AAM. Itu perusahaannya lumayan yang jauh-jauh ya gitu. Ada yang mungkin dari Karawang ya tadi ya. Iya, ada juga dari Kerawang Cibitung yang ya, Aji. Cibitung. Mm-mm. Betul. Jadi mungkin undangannya tuh apakah yang sudah kolaborasi dengan YAA atau yang Nah, belum sama sekali kenal YAA, ada gak sih di kelompok-kelompokannya? sebenarnya yang baru di sini itu dari YA kan lebih seringnya itu sebenarnya komunikasi dengan ini ya, DKM ya. Nah, kalau mungkin Hmm. yang DKM-nya GA juga mungkin lebih enak gitu. Tapi kalau DKM-nya ternyata bukan GA kan berarti kita harus komunikasikan lagi ke GA-nya yang bersangkutan. Nah, dari 15 perusahaan ini sebenarnya beberapa perusahaan sudah berkolaborasi dengan kita, yaitu ada di ASKI, terus AWP, terus SKF, Aji itu kita undang kembali karena terus sama PT Gaya Motor ya. Nah, PT Gaya Motor sendiri termasuk Pak Samsu itu narasumber yang kita undang untuk Bincang Cerdas ini yang maju ke depan. Oh, bincang cerdasnya kayak talk show gitu ya, Mas Rul ya? Betul. Boleh dong diulik dikit tadi itu talk show-nya mungkin jadi sharing ke teman-teman di sini gitu. Narasumber yang kita undang sebenarnya 3. Pertama itu Pak Samsu Hadi. Oh, oke, aku salah. Eh, Tadi bilang tuh Muhammad Samsu Hadi. Ya, dia bilang begitu karena ada Muhammadnya. Aku direvisi. Ada Pak Haji, Muhammad Pak Samsu Haji ya. Hadi. Iya, Pak Haji ini sebenarnya memang sudah dekat dengan kita kan, karena memang Hmm. tetangga ya, perusahaan tetangga dari kantor kita kan. Dan memang ternyata kerjasamanya juga sudah lumayan lama. Yang setahu aku kan, karena aku baru di divisi kemitraan ini kan 2 tahun ya, aku bilang kita kerjasamanya baru 3 tahun kan. Karena sebelum aku itu kan Pawan, ternyata lebih lama lagi, bisa 6 tahun kita ternyata sudah kerjasama. Nah di situ soalnya ada simbolis perpanjangan ini kerjasama karena di Sama untuk maintenance AC ya. Jadi total 5 atau 6 tahun kali ya berarti ya. Kan nah ya untuk ya. iya ternyata Pak Samsu menjelaskan kerjasama ini sebenarnya sudah 5 tahun karena mereka kerjasama dari awalnya itu pelatihan dulu kan di tahun 2019 itu dia bilang pelatihan di Kerawang terus sampai beberapa pelatihan juga di Jakarta Utara juga. Nah, baru dari situ binaan-binaan yang sudah terlatih itu ibaratnya sudah siap untuk mengerjakan di perusahaan itu yang kita ajak di maintenance di PT Gaya Motor itu. Kita bisa apresiasi juga lah ya PT Gaya Motor yang Betul, termasuk perusahaan yang mensupport gitu kegiatan kita, terus mengerti binaan kita gitu. Jadi program-program ini bisa terus berlanjut, nggak hanya sekedar pelatihan, tapi ibaratnya nggak cuman ngasih kail pancingnya atau keahliannya, tapi juga menyediakan kolamnya dan ikan-ikannya gitu. benar-benar kayak ya benar-benar di dalam itu nilai sosialnya, terus tadi nilai berbaginya, kepeduliannya Benar. gitu ya. Luar biasa sih. Dan kita apresiasi untuk PT Gaya Motor yang masih menjaga sinerginya ya, khusus di maintenance AC dengan Amalia Astra. Ya, mudah-mudahan terus berlanjut sih. Nah, Amin. ada juga narasumber yang kedua itu dari namanya Pak Nana Suharna. Pak Nana Suharna itu Oke. dari PT Manunggal. Dia PT Manunggal Sumber Daya itu kenal dengan teknisi kita di Kerawang awalnya. Dia histori kita mengenal dia itu kenal dari teknisi Kerawang. Dia bahkan kayak meragukan gitu komunitas kita gitu mah. Salah satunya itu kemarin tuh dia ketemu sama Pak Herman dan Pak Agus. Dia bilang kan ini dari siapa? Dari mana? Dari komunitas Master AC. Selama ini kan yang dia kenal kan hanya asosiasi yang lain gitu.
Nah, Mas Rahasia itu asosiasi apa sama teknisi AC yang seperti apa, berapa banyak jumlahnya gitu. Ternyata pas mereka tahu juga bahwa Master AC itu ternyata dari pelatihan yang benar-benar dari nol, dari orang-orang yang misalnya putus sekolah yang dilatih oleh Yayasan Amalia Astra atau yang tidak memiliki pekerjaan terus dilatih hingga memiliki keahlian sampai menjadi binaan teknisi AC ini gitu. Ternyata memang wow, luar biasa. Bahkan nilai-nilai sosial yang ditanamkan saat pelatihan itu yang dia garis bawahi di situ ternyata memang benar-benar wah kita dari nol nih. Akhirnya dia semakin tahu, semakin setiap ada acara tuh diundang dia mau datang seperti itu. Sampai pada saatnya dia memberikan kemudahan untuk kita. Nah, Panana ini sebenarnya distributor ya dari Daikin ya, distributor resmi Daikin dari PT Manunggal itu. Dia memberikan kemudahan hanya untuk teknisi Master AC ini boleh mengambil dahulu unit AC dipasang dulu, nah bayarnya nanti bisa misalnya sehari 2 hari dulu 3 hari. Jadi setelah dipasang baru dibayar gitu. Kan biasanya teknisi kita harus modal dulu nih depan kita bayar dulu, baru mengambil AC-nya, baru kita pasang gitu. Nah ini sebaliknya kita pasang dulu udah oke, setelah dibayar oleh customer kita bisa bayar ke PT Manunggal itu. Cuman sama YAA berarti ya kayak gini ya. Iya, karena memang Panan ini tahu sejarahnya gitu, sejarah dari pelatihan teknisi AC kita ini. Keren sih PT. Iya, terus dia juga cerita seperti ini, dia juga punya beberapa proyek kan, dia berbagi teknisi kita, yang tadi dia sebutkan itu itu dia megang beberapa plan, dan itu dikerjakan oleh teman-teman teknisi di Kerawang. Jadi itu berbagi job kan, mereka punya proyeknya, tapi teknisinya dia kurang gitu, kurang banyak. Jadi kita dikasih tuh beberapa job dari dia seperti itu. Nih ada yang mau nggak? Karena dia itu ternyata ada jenis AC VRV yang termasuk kata dia itu golongan AC yang lumayan sulit untuk di maintenance. Selain untuk ngambil untung dari situ, tapi kita juga bisa belajar dari AC-AC di sana karena lumayan sulit untuk maintenance-nya. Betul. Dan jaringan untuk binaan teknisi YAA jadi luas ya, gitu lewat Betul. PT Manunggal ya. Iya. Terus untuk narasumber ketiga siapa tuh, Mas Irul? Nah, untuk narasumber ketiga ini sebenarnya ada Mas Fadil Muhammad ya. Di sini dia ada Senior Associate of YSR Astra ya. Iya. Nah, sebenarnya kita menyambungkan nih dari beberapa narasumber kita yang Pak Haji Samsu ini sebagai membuka jalan untuk binaan kita, maintenance di perusahaan dia, terus ada lagi Pak Nana ini sebagai prinsipal dari merek AC. Sini juga ada Mas Fadil nih, Mas Fadil ini untuk menyambungkan isu keberlanjutan dari sustainability ini. Jadi emang ada banyak hubungannya ya. Pertama itu kayak pelatihan teknisi binaan Amalia Astra dulu, kemudian gimana cara-cara perawatan AC-nya ya dari PT Manunggal, terus dihubungkan lagi ke isu sustainability. Oke, keren sih acaranya ya. Maksudnya bukan hanya AC-nya doang nih, tapi juga terkait sustainability. Iya. Boleh tanya lagi nih Mas Irul, ini kan acara kedua kali ya dari kemitraan ya, dan mungkin pengalaman perdana juga jadi pemandu acara. Gimana Mas Irul? Iya, ini pertama kalinya saya jadi MC ya, bukan hanya MC malah jadi moderator pas sesi bincang itu. Nah itu benar-benar yang apa ya, ya dibilang pengalaman sih, karena kalau bisa dibilang ya kesempatan mungkin buat menimba ilmu di Yayasan Amalia Astra ini ya kapan lagi gitu. Itu kesempatan sih sebenarnya. Mungkin saya memberanikan diri untuk maju karena memang pertama ini bidang saya ya, jadi mungkin ya harusnya saya bisa menguasai, jadi materi itu harusnya saya bisa kuasai, makanya saya oke lah boleh kita maju gitu. Ada gak sih kendala-kendalanya gitu atau yang bikin deg-degan selama persiapan jadi MC? Kendala sih ketika jadi MC mungkin lebih takut nggak ada audiensnya sebenarnya sih, jadi percuma dong di depan, karena waktu pas datang itu macet-macetnya tuh.
macet sekali di depan itu. Wah, ini bakal telat nih pasti, bener aja tadi molor sampai 15 menit karena di Menara Asa itu di Tol Sudirman itu macet tuh. Kalau dari persiapan MC-nya udah oke lah ya gitu ya. Udah pasrah Karena apa? ya sebenarnya sih bukan oke-nya sih, saya karena pasah. Ya skill saya segini-segininya mungkin kalau emang dikembangkan butuh jam terbang. Nah, mungkin ini sebenarnya fasilitas jam terbang saya harus di sini gitu. Jadi ya udah nyemburnya sekalian gitu. Jadi batu loncatan lah ya, pengalaman pertama. Iya, Ya. Terus ternyata bidangnya emang menguasai di bidang AC, acaranya juga AC gitu kan. Jadi mau siapa lagi kalau bukan Mas Irul? itu dia. Oke. eh dari acara itu keseruan apa sih yang bisa dibagi nih ke teman-teman yang mendengarkan podcast Agi? Oke, mungkin eh pertama mungkin keseruan dari panitianya sendiri ya. Dari panitianya sendiri sebenarnya kita sendiri udah persiapan semaksimal mungkin, bahkan untuk perlengkapan sendiri kita bawa namanya mokema tuh untuk ngambil perlengkapan tentang mokema itu, kalau boleh tahu nih, mobil untuk ngangkut jenazah di kita yang kita siapkan untuk sebenarnya kalau ada permintaan atau request dari perusahaan atau karyawan Astra yang kiranya ada yang berduka misalnya gitu. Nah, itu bisa dipakai secara gratis sebenarnya dari kita yang menyediakan, gratis semuanya, bahkan dari kafannya sampai memandikannya kita sebenarnya ada namanya tim jenazah juga. Nah, itu kemarin baru dipakai itu. Baru dipakai terus harus dipakai lagi buat ngangkut perlengkapan itu ke Menara Wah, Astra. luar biasa emang. Masih Dan berasa ada ya? iya, dan ada penumpangnya di belakang dua orang, Duh, Mas Sukril sama Mas Sandy. Jadi wah, mereka luar bukan biasa. korban kan? Bukan, itu dia. Nah, itu dia keseruan sebenarnya, eh, itu dari panitianya ya. Terus dari mungkin ini ada sambutan dari Butira sebenarnya yang mungkin wah itu panjang dan dalam dan banyak apa ya, masukan dari Butira yang bisa saya ambil sih. Bu Tira juga sudah menyempatkan hadir ya di situ ya. Itu dia. Terus sama mungkin souvenir sih itu. Nah, yang unik tahun lalu kita souvenir untuk acara ini tuh ada booking set untuk outdoor ya, macam kompor kecil yang pakai gas tuh. Nah, itu sama panci-pancinya. Nah, sekarang itu kita ngasihnya souvenir itu hammock sama lampu cam. Jadi Berlanjut ya. iya, jadi memang kita ngundang GA nih. Kalau ngasih apa obeng itu udah biasa tuh. Ngasih mungkin tangga ampere itu udah biasa. Pasti dia punya lah. Tapi kalau kata makanya itu carilah yang mereka nggak punya. Nah, ini kayak gitu. Jadi berkelanjutan. Mungkin nanti tahun depan kalau diadain lagi kita tenda-tenda Tenda, sekalian itu. tendanya terus apa Itu. tasnya. Tasnya mungkin, apalagi sepatu, semuanya mungkin nanti. Oke, keren juga ya. Benar-benar dipikirin ya souvenir-souvenirnya juga sampai segitunya gitu untuk menyiapkan acara. Betul. Ada lagi nggak Mas Irul yang bisa di-sharing? Dari pembicara mungkin kita udah briefing nih. Jadi di sesi Bincang Cerdas itu narasumber itu sudah di briefing dapat 3 pertanyaan nih sebenarnya per satu narasumber. Tapi mereka juga menyiapkan slide sih. Nah, kita briefing baru 1 pertanyaan. Ternyata mereka buka slide itu semua pertanyaan udah kejawab sebenarnya. Jadi kita nggak usah nanya lagi. Jadi 1 pertanyaan itu udah terjawab dari 1 sesi itu. Makanya wah itu luar biasa. Bahkan semuanya itu diceritain dari perkenalan mereka, terus gimana proses mereka bisa kenal Yayasan Amalia Asa ini dan binaan Mas AC-nya, terus sampai Mas Fadil sustainability-nya yang benar-benar nyambung gitu sama narasumber yang lain. Kan sebenarnya yang 2 ini berbeda kan gitu. Jadi nyambung gitu. Jadi enak gitu. Ternyata satu sesi itu udah langsung habis dari 1 pertanyaan per masing-masing narasumber itu. Jadi itu hal yang tidak terduga tapi menguntungkan ya ternyata untuk MC ya. Iya, kita nggak perlu nanya lagi. Langsung masuk ke sesi selanjutnya. Gitu. Seperti Jadi itu. ada bantuan dari pemateri gitu. Mungkin dari pengalaman hari ini, harapan ke depannya terkait ASEK gitu di Yayasan Amalia sendiri dan terkhususnya di divisi Mas Irul gimana? Ya harapannya sih sebenarnya gini, untuk pelayanan amal mungkin udah lama ya kalau pelayanan amal dan sudah brandnya sudah terkenal, walaupun dulu bahkan
Dulu tuh orang kalau ngomong Lajis aja, Lajis Astra itu udah langsung terngiang tuh, wah ini Lajis Astra, ini Yayasan Amalia Astra nih. Nah, ini mungkin harapannya tuh lebih dikenal lagi di grup-grup Astra khususnya, atau bahkan di luar juga. Dan nggak cuman Yayasan Amalia Astra dan kemitraannya aja, tapi binaannya juga seperti komunitas Master AC ini dikenal di grup-grup Astra seperti itu, dan bisa dipakai jasanya harapannya ke depannya, dan lebih menambah lagi kebermanfaatan dan dari teknisinya ke depannya. Jadi ada komunitas Master AC ya teman-teman di sini. Betul. Yang di dalamnya itu banyak binaan ya. Benar, jadi binaan yang sudah dilatih dan dia tetap mau menekuni teknisi AC ini, dia kita masukkan ke komunitas kita di Master AC. Nah, Master AC itu sudah lumayan banyak alumninya, kan bukan hanya pelatihan dari kita yang ngadain, tapi dari yayasan-yayasan lain juga ada beberapa yang ngadain di luar, tapi tetap masuk di komunitas kita ini, karena sebenarnya pendirinya di awal itu ya Yayasan Amalia Astra ini. Komunitas ini sebenarnya banyak gitu yang minat, banyak, luar biasa, karena dari nol ya teman-teman itu dilatih, bahkan nggak langsung yang orang udah jadi ngumpul di komunitas, tapi benar-benar didik dari nol, dibangun. Di situ banyak senior-senior, jadi mereka bisa bertanya di komunitas itu, Pak ini gimana cara penyelesaian masalah di AC ini. Jadi nggak habis pelatihan dilepas enggak ya? Jadi emang tetap ada komunikasi juga ke YAA, terkontrol juga. Nah ini jadi salah satu referensi untuk teman-teman perusahaan grup Astra yang sedang mendengarkan podcast ini, mungkin bisa sinergi untuk kemitraan YAA khususnya di teknisi AC ini, karena binaannya ya sesuai standar dan bahkan bersertifikat ya Mas Irul ya? Ya sebenarnya sertifikat kita ya kita yang ngeluarin, tapi kedepannya itu beberapa teknisi yang sudah mahir itu bahkan kita subsidi untuk ikut BNSP. Kemarin kita mau masuk ke AWP itu harus ada sertifikat ketinggian tuh. Nah itu kita fasilitasin tuh dari kita masukkan ke LSP, ada sertifikat K3 ketinggian itu keluar, jadi bisa masuk maintenance di AWP. Keren sih. Maintenance AC itu emang harus ada orang yang profesional yang ngerjain itu. Perlu nih orang-orang yang profesional, yang sesuai standar dan paham step by step-nya ngerjain AC ini. Gitu ya Mas Irul? Iya betul. Oke, mungkin pesan-pesan deh untuk teman-teman Astra di seluruh Indonesia. Pesan-pesan? Iya, pesan-pesan. Bukan pesan terakhir kok. Oke, mungkin untuk pesan-pesannya ya, ya coba pesanlah order ke kita ketika Anda punya AC, order ke Master AC. Nah, hubungi 0813 1414 8511. Jadi perusahaan atau retail yang mau order atau pesan jasa teknisi AC kita bisa pesan di situ. Itu aja sih. Pesan-pesan kan? Itu pesan-pesan kan? Iya benar sih. Ada yang salah kan pertanyaan ya? Apa gimana ya? Oke. Ya, yang penting sana. Iya sih. Boleh dulu lagi tidak nomor yang bisa dihubungi untuk pesan-pesannya nih? Pesan-pesannya itu adalah hubungi 0813 1414 8511. Itu nomor pribadi saya, silakan hubungi. Keren. Kalau yang mau order mungkin AC di rumah rusak atau butuh maintenance per 3 bulan sekali, silakan gitu. Oke. Ada lagi Mbak Datu? Cukup sih udah. Yang terakhir itu udah pamungkas banget emang tujuannya. Karena judulnya pesan kan? Iya sih. Bener banget emang. Tabah saja. Oke, alhamdulillah gitu ya, sudah berbincang-bincang langsung sama Mas Irul terkait AC itu sendiri, khususnya tadi acara yang sudah dijalankan YAA, yang mengundang teman-teman GA di lingkungan grup Astra, dan banyak banget nih insight-nya terkait pelatihan AC itu sendiri, siapa sih sasarannya, terus manfaatnya seperti apa, itu banyak banget dirasakan, bukan hanya untuk YAA ya, tapi untuk lingkungan dan orang-orang sekitar gitu yang membutuhkan. Serunya lagi nih, Mas Irul sudah banyak sharing untuk pengalaman perdananya sebagai MC ya, keluar dari zona pekerjaan sehari-harinya. MC. Gitu. Pekerjaan sehari-harinya yang bergelut dengan AC, namun juga memandu acara yang temanya juga AC, jadi emang jadi batu loncatan dan semangat pribadi ya untuk Mas Irul. Mungkin ada kepuasan sendiri ya Mas Irul ya, jadi keluar dari zona ini gitu.
Iya benar, alhamdulillah sih. Jadi sebenarnya ini kegiatan kita sehari-hari kan di kerjaan. Hmm. Tinggal ya kita memandu acara yang kita create itu sendiri dan hasilnya itu ya lumayan memuaskan sih. Jadi nggak kapok ya untuk kedepannya jadi MC lagi. Iya, alhamdulillah selama saya mau menguasai sih, alhamdulillah sih. Siap, siap, siap. Oke, teman-teman semua, itu dari bincang-bincang kita malam ini. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih Mas Irul dan semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Datu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.